Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi metode numerik ya. Kita membahas mengenai sistem persamaan linear. Ini kalau Anda sih ini sebetulnya mengulang ya, karena dari aljabar linear juga sudah dijelaskan lebih mendetail ya. Bahkan bisa menghitung luasan daerah yang dibatasi oleh persamaan linear tersebut, atau mungkin menghitung garis batasnya ya, perbatasan antara luasan daerah yang dibatasi oleh eh, garis persamaan linear. Tapi ya tidak apa-apa, kita mengulang lagi eh, prinsip dasar dari persamaan linear. Nah, kalau yang kemarin kan non linear ya, non linear itu kan berarti grafiknya bentuknya bukan lurus ya. Kalau linear ini grafiknya lurus ya. Tentu kalau lurus persamaannya menjadi lebih mudah begitu ya. Ya. Baik, saya akan share screen materinya. Materi juga sudah saya sampaikan juga di Google Classroom. Silahkan dipelajari. Ini juga sebagai dasar untuk pertemuan minggu depan ya. Kita membahas regresi linear. Nah, regresi linear ini pengembangan ya, sebetulnya bukan pengembangan ya. Ya, sistem persamaan linear cuma lebih kompleks ya, variabelnya mungkin lebih banyak seperti itu. Dan gunanya macam-macam. Nah, nanti minggu depan studi kasusnya adalah untuk memprediksi suatu nilai tertentu. Nah, ini kalau Anda yang semester 7 yang ikut mata kuliah data mining ini juga sudah dapat ini ya, regresi linear. Karena itu bagian dari apa? Menganalisa data ya. Dari menganalisa data kemudian dianalisis menjadi tren. Setelah itu apa itu? Dibuatlah suatu formula atau model. Yaitu nanti minggu depan. Hari ini kita membahas mengenai sistem persamaan linear. Ini sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Ya, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, ini kata kuncinya ini berpangkat satu, ini salah satu kata kuncinya ya. Kalau persamaan umumnya biasanya Y sama dengan MX plus C. Nah, tapi di sini kita sepakati kita menggunakan AX plus B sama dengan C. Dengan A, B, C elemen dari R ini bilangan real ya, dan A tidak sama dengan 0. Nah, ini kita sudah kenalan juga ini dengan notasi-notasi seperti ini ya, dimana di logika informatika maupun di matematika diskrit. Nah, jadi memang teknologi informasi ini atau ilmu komputer tidak pernah lepas dari yang namanya matematika. Kemudian persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan satu. Nah, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah ya sama ya, AX plus BY sama dengan C. Oh, ini satu variabel AX ya. AX artinya variabelnya satu, X. Nah, X-nya saja yang jadi variabel. A, B, dan C-nya ini adalah suatu nilai. Nah, kalau yang AX plus B Y sama dengan C, ini dua variabel. Dengan ABC elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Ya, kalau B sama dengan 0 berarti ya ini AX sama dengan C ya. Bukan dua variabel jadinya. Oke. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum seperti ini. AX plus BY sama dengan P ya. CX plus DY sama dengan Q. Nah, ini persamaan umumnya ya. Sama, ini merupakan elemen dari bilangan real dan ABCD-nya tidak sama dengan 0. Dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh nanti penyelesaiannya dalam bentuk X, Y. Ini ya, jadi
atau apa itu akar solusinya nanti berupa X-nya berapa, Y-nya berapa. Metode penyelesaiannya metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Grafik kita sudah belajar di kemarin di metode numerik di awal-awal. Nah, mudah ya. Masukkan nilai X-nya, kemudian masukkan ke dalam sistem persamaannya. Kalau iterasi yang pertama X-nya sekian, persamaannya Y-nya berapa gitu ya, dan seterusnya, dibuatkan grafiknya ketemu di titik potongnya. Nah, itu adalah persamaannya, solusinya ya. Atau metode substitusi, metode substitusi atau metode eliminasi. Nah, kita lihat satu-satu. Metode grafik adalah metode penyelesaian SPLDV yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut, kemudian menentukan titik potongnya. Nah, titik potong dari persamaan ini merupakan solusi dari persamaan tersebut. Nah, ini contohnya. Y sama dengan 2X min 1, Y sama dengan min X plus 5. Nah, ini kalau kita menggunakan grafik ya, maka kita buatkan dulu ini hasil-hasilnya ya. Kalau X-nya berapa, Y-nya jadi berapa ya. Min X-nya berapa, kalau di persamaan Y ini jadi berapa ya. Seperti ini. Maka ini ketemu titik potongnya di sini. Nah, 2,3 artinya apa? Artinya kalau nilai 2 dan 3 ini X-nya 2, Y-nya 3 dimasukkan ke salah satu atau dua-duanya, ini akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita ingin mudah ini membuat dengan tool atau Excel ya, min 5 sampai 5 ya. Kalau Y sama dengan 2X min 1, kemudian Y sama dengan min X plus 5, maka akan diplot seperti ini ya. Anda bisa menggambar secara manual ya boleh ya, dengan Excel ya boleh. Kemudian tidak menutup kemungkinan grafik ini bentuknya seperti ini ya. Ada dua persamaan grafik ketika digambarkan ya, diplotkan di metode grafik. Persamaan yang pertama di atas, persamaan yang kedua di bawah. Artinya apa? Tidak menunjukkan titik temu ya. Nah, ini otomatis nggak bakal ketemu ini solusinya ya. Gitu, nggak pernah ketemu. Atau misalnya berhimpit jadi satu ya. Jadi satu seperti ini. Nah, ini solusinya apa? Wah, ini solusinya nggak terhingga ya, di setiap titik ini adalah merupakan solusi. Titik banyak banget ini. 3 ya jadi solusinya, min 3 jadi solusinya. Kemudian kalau ini 1 ke bawah, 2 solusinya, mungkin 1,5 kita turunkan ke bawah, dapat berapa ini? 1,5, terus ini ada berapa? Nah, di titik ini yang solusinya, garis berhimpit ya. Hubungan yang mungkin di antara sebuah sistem, kemiringan dari masing-masing grafik dan penyelesaian persamaan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini kalau konsisten dan bebas, kemiringannya berbeda ya, maka ini kemungkinan besar garis berpotongan di satu titik ya. Atau misalnya kemiringannya sama-sama ke kanan, tapi yang satu melandai ke bawah, yang satu melandai ke atas. Jadi nggak mesti harus kemiringannya itu harus berlawanan ya. Nah, kemiringan itu kalau di aljabar linear, kalau persamaan umumnya kan sama dengan Y sama dengan MX plus C ya. Nah, itu positif, berarti itu pasti miring ke kanan ya. Tapi kalau Y sama dengan min MX plus C, nah itu pasti garisnya miring ke kiri. Kiri saya ini ya, di kiri sebelah saya ini, di monitor Anda melihatnya di sisi kanan ya. Jadi seperti itu ya, itu salah satu patokannya ya, polanya memang seperti itu ya. Jadi sebetulnya dalam matematika ini kalau kita banyak latihan, kemudian banyak
tahu mengenai matematika, pola-pola itu bisa diketahui. Suatu misal X variabelnya pangkat 2. Nah, kemungkinan besar pasti tidak linear ya. Kemungkinan besar parabola atau parabolik dan sebagainya. Begitu juga kalau X pangkat 3 ya, entah itu bentuknya S ya, bentuknya kemudian parabolik menyamping dan sebagainya seperti itu. Nah, balik lagi ke sini, sistem konsisten dan bebas ini kalau berbeda ya, A per C tidak sama dengan B dan D, maka ini garis berpotongan di satu titik. Ada penyelesaiannya ya, ada satu penyelesaiannya. Kemudian inkonsisten dan bebas atau berlawanan. A bagi C sama dengan B per D tidak sama dengan B per G. Ini A, C dan B, D ini maksudnya di sini ya. A, C, ini B, D, ini P, ya ini Q ya. Nah, ini garis sejajar. Jadi kalau di sini perbandingannya A dibagi C sama dengan B dibagi D. Nah, ini tapi tidak sama dengan P dibagi Q. Ini pasti sejajar. Sejajar. Solusinya ya nggak ada ya. Tidak akan pernah bertemu karena sejajar. Kemudian konsisten dan bergantungan. A per C sama dengan B per D sama dengan P per Q. Ini garis berimpit ya, tak terhingga. Nah, jadi Anda bisa melihat sekilas sebetulnya sebelum menyelesaikan soalnya ya. Ini bisa diselesaikan apa enggak? Nah, lihatlah dari cara yang sederhana ini ya. Kemudian metode substitusi, metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel lain dari persamaan yang lain. Jadi tadi ada dua persamaan, dikeluarkan satunya, misalnya X-nya dikeluarkan. Nah, X tadi, X sama dengan sekian itu sama dengannya dimasukkan ke dalam persamaan satunya lagi. Nah, itu yang disebut substitusi. Substitusi itu artinya memasukkan ya, mensubstitusikan. Langkahnya pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X, substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lain. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini. Selesaikan sistem persamaan linear 3X min 2Y sama dengan 7, 2X plus 4Y sama dengan 10. Nah, misal variabel X yang dipilih pada persamaan 2, maka akan menjadi gimana? Yang X-nya yang dipilih di 2 ini. Berarti 2X plus 4Y sama dengan 10 ini dijadikan X ya. 2X sama dengan 10 min. Nah, ini di sini positif, pindah ke sini jadi negatif ya. 10 min 4Y. Sehingga apa? X sama dengan 10 min 4Y dibagi 2 ya kan? Ini 2 ini sebagai pembaginya. Nah, X-nya sama dengan 10 bagi 2 5, 4Y bagi 2 2Y. Nah, kemudian nilai X sama dengan 5 min 2Y ini disubstitusikan ke persamaan 1. Jadi isi dari X ini adalah 5 min 2Y. Nah, ini ya. X sama dengan 5 min 2Y. Ini ada 3X min 2Y sama dengan 7. Nah, ini dimasukkan ke sini. Berarti ini berapa ini? 15 dikurangi 6Y ya, dikurangi 2Y sama dengan 7. Nah, berapa ini? 15 dikurangi 6Y kurangi 2Y. Nah, ini ada variabelnya sama Y dan Y, maka ini bisa dikurangkan ya. Min 6 min 2 berarti min 8 ya. Min 8. 15 dikurangi min 8Y sama dengan 7. Nah, 15 kurangi 8Y kan nggak bisa karena yang satu ada variabelnya Y. Maka min 8Y nya ditinggal, 15 nya keluar sini ya. Berarti 7 dikurangi 15 sini ya. 15 kan positif ya, pindah ke sini jadi negatif. 7 kurangi 15 min 8. Nah, ini ketahuan. Oh, sama nih. Ya udah dihilangkan semuanya, jadikan positif semua. Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 8 bagi 8 kan 1. Kemudian Y-nya sudah ketemu, masukkan ke persamaan X.
1 dimasukkan di sini yang di persamaan ini ya, substitusi tadi. X sama dengan 5 min 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah 3,1. 1 ini boleh nggak dimasukkan ke persamaan yang lain? Ya boleh ya, sama aja. Kemudian ada metode eliminasi. Nah, metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya, perhatikan koefisien X atau Y. Jika koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah A. Lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Nah, yang di sini intinya adalah menghilangkan salah satu persamaan dengan cara melakukan suatu pengurangan untuk tanda yang sama atau menjumlahkan untuk tanda yang berbeda. Salah satu variabel ya, menghilangkan komponen salah satu variabel. Nah, ini baru terasa kalau kita nanti mengerjakan soal-soal seperti regresi linear yang variabelnya ada 3, 4 dan sebagainya. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Carilah nilai-nilai dari variabel X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan berikut. 3x min 2y sama dengan 7, 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, ini ya, ada dua persamaan nih. Pengen diselesaikan dengan metode eliminasi. Maka supaya sama, Anda pengen mana yang ingin disamakan? Oh, yang dua saja, yang dua deh ini ya. Ini ada tandanya beda. Kalau y-nya dihilangkan berarti kan ini harus dikalikan 2 ya. 6x min 4y sama dengan 14. Nah, ini ditambah, ini ada garis gini ya, tambah gitu ya. 10 tambah 14, 14 tambah 10, 24. Min 4y ditambah 4y, 0 ya. 6x ditambah 2x, 8x. Nah, oh, berarti 8x sama dengan 24 ya. X-nya sama dengan 3. Nah, ketemu ya. 3 tinggal dimasukkan ke sini, y-nya ketemu. Substitusikan variabel X sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan awal. Misal persamaan 3, X-nya 3, 3 kali 3 dikurangi 2y sama dengan 7. Min 2y sama dengan 7 dikurangi 9 sama dengan min 2. Berarti y sama dengan min 2 dibagi 2. Nah, dibagi min 2 ya. Nah, seperti ini. Y sama dengan 1. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3,1. Ya, mudah ya, saya kira itu ya. Persamaan ketergantungan linear dan ketidakkonsistenan. Bila kedua persamaan memiliki kemiringan atau slope yang sama, maka gambarnya akan terdapat dua kemungkinan. Kedua garis yang sejajar dan tidak mempunyai titik potong sehingga tidak ada penyelesaian. Nah, ini disebut sistem persamaan linear yang tidak konsisten ya. Kalau yang ini kedua garis akan berhimpit sehingga penyelesaiannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Yang dimaksud tidak terbatas ini karena berhimpit ya. Berhimpit itu kan berarti kalau Anda bayangkan Anda menggambar suatu garis ya. Apa yang menyusun sebuah garis? Titik-titik ya, titik-titik yang dijejer-jejer banyak sekali sehingga membentuk suatu garis. Nah, itulah penyelesaiannya kalau di persamaan tersebut. Kedua persamaan disebut sistem persamaan linear yang tergantung secara linear. Nah, seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Persamaan di atas keduanya tidak konsisten karena kedua persamaan ini memiliki slope yang sama ya. Tetapi intercept berbeda. Tadi gimana tadi cirinya? Nah, kita lihat di awal ya. Nah, di sini ya. Nih ya. Kemiringan sama.
Dari mana taunya? Nah, dari sini. Kita lihat. 2/4 sama dengan 3/6, ya kan? Setengah ya. Tapi tidak sama dengan 7/12. Nah, ini pasti paralel ini, jejeran ya. Nggak pernah ketemu nih titik garisnya. Contoh yang lain, ini selesaikan soal SPL DV dengan 5x plus 2y sama dengan 10, 20x plus 8y sama dengan 40. Oh, ternyata setelah dilihat ini jadi apa ini? Tergantung secara linear ya. Nempel ya. Karena ini tadi kita sudah mengamati polanya. Kalau dia punya pola seperti ini, A dibagi C sama dengan B bagi D dan P sama dengan P bagi Q, maka ini akan tergantung. 5/20 ya, seperempat. 2/8 seperempat, 10/40 seperempat. Nah, ini sudah. Kalau ketemu soal seperti ini, nah, bilang saja apa ini penyelesaiannya sama gitu ya, atau tergantung secara linear. Ya, saya kira itu ya. Nah, latihan. Di sini ada latihan nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kemudian yang kedua, nyatakan apakah setiap sistem persamaan linear berikut ini tidak mempunyai penyelesaian atau mempunyai sejumlah penyelesaian yang tak berhingga. Nah, yang tergantung tadi. Mari kita lihat di soal yang nomor 2 yang A. 2/8 seperempat ya. Min 1 bagi min 4 seperempat, sama, yang tandanya sama kebetulan. 10/40 seperempat. Oh, berarti ini berhimpit ya, berhimpit. Ini 1/3, 1/3, tapi tidak sama dengan 3/12 ya. Ini kan 1/4 ya, 3/12 ya. Berarti yang C ini, soal C ini sejajar. Kemudian soal yang B, nah ini ada penyelesaiannya nggak nih? Coba kita lihat ya. Ada nggak penyelesaiannya? Ada yang mau berkomentar soal nomor B? Tidak ada. 8/12 berapa? 8/12 berarti 2/3 ya. Kemudian 2/3 ini juga sama. Ini bagi 2. Oh, ini sejajar ya. Nah, karena nggak tepat 2/3 ini kayaknya. Yang ini 1/2, 1/2, 1/2. Nah, ini berhimpit ya, yang D berhimpit. Nah, itu tadi ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, silahkan ini dikerjakan. Carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan 3 cara di atas. 4X plus 3Y sama dengan 34, 5X plus Y sama dengan 37. Nah, ini pasti ada solusinya ya. Berhimpit ya. Kemudian soal yang kedua, 2X min 3Y sama dengan min 13, X plus 2Y sama dengan 4. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, masih ada waktu kan sampai jam 7 ya. Silahkan dikerjakan dengan metode grafik, kemudian substitusi dan eliminasi ya. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan. Pak, Ya, maaf, boleh yang eliminasi nggak, Pak? yang mana? Slide-nya Eliminasi, apa? yang untuk dikalikan itu, Pak. Oh, slide-nya.
Iya. Ya, apanya yang dieliminasi? Kok selesai? Mana nih? Eh, kita Penjelasannya nyamain maksudnya. untuk kalau dibagi itu ya, Pak. Penjelasannya gitu. Mana tadi ya? Iya, Pak. Yang yang pas dikalikan Eliminasi. itu, Pak. Ya, eliminasi nih ya. Jadi prinsipnya eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel. Ya, ini kita punya dua persamaan di sini. 3x min 2y sama dengan 7, 2x plus 4y sama dengan 10. Mana yang ingin Anda hilangkan? Oh, yang ini aja deh. 2 sama 4 lebih mudah. 2 kali berapa? 2 ya. 2 kali 2 sama deh dengan ini 4. Otomatis kalau y-nya dikalikan 2, sini juga dong dikalikan 2. Begitu juga 7 dikalikan 2. Kok nggak depannya Pak yang disamain? Wah, ya bisa sih, ya bisa. Tapi ya dua-duanya harus dikalikan. Kenapa? Karena dia harus dikalikan untuk menjadi berapa yang terdekat? 6 ya. 2 kali 3, 6. Terus di sini 3 kali 2, 6. Berarti kalau di sini 2 kali 3 berarti sini juga kali 3, 12 ya. Berarti ini nanti hasilnya 6x plus 12y sama dengan 30. Kan gede ya nilainya ya. Ya nggak apa-apa juga, itu juga menyelesaikan. Nah, terus kita ini kalikan 2. 3 kali 2, 6x min 4y sama dengan 14. Gitu. Nah, ini yang hilang nantinya ya. Dikurangin Ya, Pak. jadinya. Karena ini positif. 6x dikurangi 6x. Positif kan? Nah, kemudian dikurangi kan? Min berapa tadi? Sini. Min 4y dikurangi 12 sama dengan 14 dikurangi 30. Nah, gitu. Silahkan diteruskan sendiri. Ya, makanya kenapa kok ini yang diambil ya ini pertimbangan ini aja sih, kemudahan ya. Salah satu aja. Misalnya di sini ada 10y misalnya. Di sini ada 2y. Anda cari saja yang paling mudah. Oh ya udah, ini aja kali 5 ya. Berarti sebelahnya kali 5, yang ini juga kali 5. Begitu. Jadi tidak mengalihkan semua. Ya, kita lanjut ya. Ini sudah dikalikan berapa tadi? Nah, kali 2. Jadi 6x min 4y sama dengan 14. Kemudian 2x plus 4y sama dengan 10. Ini ditambah. Loh, kok ditambah? Ya, balik lagi ke sini. Lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda. Oh, ini kan tandanya berbeda ya. Ini negatif, ini positif. Kalau positif semua gimana? Kurangin ya, dikurangin. Intinya adalah supaya ini jadi 0 ya. Ini tanda berbeda kan berarti 4y ditambah 4y sama dengan 0 kan. Min tambah positif tergantung nilainya ya. Min 4y ditambah 4y sama dengan 0. Ini 14 tambah 10 24. 6 tambah 2 8x x 3. Nah, udah ketemu nih 3. Masukin ke sini 3. 3 kali 3 dikurangi 2y sama dengan 7. Ketemu deh y. Nah, gitu ya. Prinsipnya di regresi linear juga sama. Hanya kalau di regresi linear ini kadangkala banyak ya variabelnya. 3x min 2y ditambah 2z, nah, sama dengan sekian. Atau misalnya 3x kuadrat min 2y dikurangi 5z, seperti itu. Tapi prinsipnya sama. Ya, itu ya. Oke, kita lihat lagi ini latihannya, silakan dikerjakan sampai dengan jam 17. Jam 19 ya. Diupload ke Google Classroom ini. Mana saya share nih? Mana saya share nih? Share Google Classroom. Oh, ini dia. Nah, ini dia, ini sudah ada ini ya. Nanti diupload di sini. Kok nggak muncul? Kerjakan latihan slide terakhir pada presentasi di Zoom, dikumpulkan hari ini 27 Desember sampai dengan jam 21. Oh, jam 21. Nah, syukurlah Anda masih agak bisa bersantai. Slide terakhir ya. Slide terakhir tuh ini ya.
yang tadi ya. Mana tadi? Share screen. Nah, sudah Pak. difoto? Sudah difoto Oh ini? ya sudah. Sudah difoto ya? Sudah Pak. Ya. Baik, sekarang tinggal Anda yang mengaktifkan webcamnya biar kita bisa foto bareng. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Eh, mungkin ada yang masih di tempat kerja ya, ada yang sudah sampai di rumah. Tetap semangat untuk belajar ya. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.